Selamat siang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam siraman rohani siang pada siang hari ini. Sebelum kita mulai renungan ini, saya ajak kita semua untuk berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini, di mana kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang mengurapi kami, baik kami yang berbicara maupun kami yang mendengar, yang melihat Tuhan, supaya setiap yang dibicarakan Tuhan boleh sungguh-sungguh berasal dari Engkau dan memberi kekuatan, peneguhan, bahkan teguran pada kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu kita bicara mengenai bagaimana Tuhan memelihara Elia di Sungai Kerit dan di Sarfat. Kita bicara mengenai bagaimana dia dipelihara Tuhan oleh janda Sarfat dan bagaimana kemudian Tuhan bangkitkan anak janda Sarfat ini. Pada siang ini saya ingin melanjutkan kisah Elia ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dengan membaca dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18. Kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 19. Kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 19, tapi kita hanya akan baca beberapa ayat. Pertama ayat 1 sampai 4, kemudian ayat 16 sampai 18. Ayat 1 sampai 4. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan pada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri pada Ahab, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Kita lanjutkan ayat 16 sampai ke 18. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera setelah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tahu dalam cerita Elia ini bahwa pada saat itu Israel sedang mengalami kekeringan karena sebelumnya Elia sudah bertemu dan Ahab dan menyampaikan bahwa akan ada kekeringan yang besar di Israel. Dan ayat pertama daripada 1 Raja-Raja itu menyatakan begini. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. After a long time, in third year, jadi setelah lama dalam tahun yang ketiga. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kekeringan itu sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun Israel kekeringan. Bukan hanya itu saja, dikatakan di sana kekeringannya itu menyebabkan kelaparan yang berat di Samaria. Ayat kedua, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Setelah berlalu cukup lama, 3 tahun, dan selama waktu-waktu itu Elia dipelihara Tuhan di Sungai Kerit dan di Sarfat, Israel tetap kekeringan. Bahkan tadi saya sudah bilang, bahkan kelaparan sangat luar biasa. Setelah itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setelah 3 tahun baru kemudian ada firman Tuhan pada Elia. Firman Tuhan tadi yang kita baca di dalam ayat pertama tadi dikatakan begini, "Aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi." Jadi setelah 3 tahun baru ada janji Tuhan. Ada firman Tuhan pada Elia menjanjikan bahwa akan ada hujan. Apa artinya? Pelajaran pertama Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita dalam masalah, akan ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan yang untuk kita dalam masalah, yang sedang dalam masalah. Mungkin saat ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi yang tidak enak ini, di tengah-tengah situasi COVID ini, banyak masalah kita hadapi. Kita bingung. Kok masalahnya nggak selesai-selesai ya? COVID ini kita pikir mungkin sebulan, 2 bulan selesai, ternyata sampai sekarang nggak selesai, bahkan semakin memburuk. Kita sudah dengar ada yang di PHK, ada yang gajinya diturunkan, ada orang-orang kekurangan makanan, banyak rasanya sekarang. Masalahnya makin tambah, bahkan ekonomi juga lagi jelek dan tambah jelek. Pada saat-saat seperti itu kita berpikir, kapan Tuhan akan tolong?
pelajaran pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, ada janji Tuhan. Jangan khawatir, bagi kita ada janji Tuhan. Sama seperti Elia dijanjikan oleh Tuhan, akan ada hujan di Israel. Demikian juga kita, akan ada penyelesaian daripada Tuhan. Ada janji Tuhan terhadap masalah kita. Saya teringat akan kisah Abraham dan Sarah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ingat, Abraham dan Sarah ini dijanjikan oleh Tuhan akan punya anak. Bukan hanya punya anak, bahkan akan menjadi bangsa yang besar seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, janji Tuhan ini gak segera terlaksana. Mereka menunggu tahun demi tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Janji Tuhan gak terlaksana. Kapan Tuhan akan menolong mereka? Bahkan akhirnya sampai Sarah ini nggak tahan, Sarah ini nggak kuat, Sarah ini nggak bisa sabar lagi nunggu. Dia suruh Abraham nikah sama Hagar dan kemudian lahirlah Ismail. Tapi bukan itu yang dimau Tuhan, karena Tuhan janjinya jelas, Dia akan kasih keturunan dari Sarah. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah lupa janjinya, Tuhan yang setia, ya dan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham dan Sarah akhirnya punya anak. Kapan? Setelah 25 tahun. Abraham umurnya 100, Sarah umurnya 90. Bayangkan, 25 tahun mereka menunggu. Tapi Allah kita adalah Allah setia. Janji Tuhan itu ya dan amin. Itu pelajaran pertama, ada janji Tuhan. Ketika kita sedang punya masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan khawatir, karena ada janji Tuhan akan menolong kita. Bagian kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa renungkan adalah bahwa kita ini tidak sendiri ketika kita dalam masalah. Seringkali ketika kita punya masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seolah-olah menjadi orang-orang sendirian di dunia ini. Kita begitu berat beban kita, begitu berat masalah kita itu buat kita, sehingga kita merasa nggak ada satupun orang di dunia ini ngerti, tidak ada satupun orang di dunia ini tahu. Bahkan kita untuk ngomong sama keluarga sendiri aja, even to our family, kadang berat sekali. Rasanya kita itu menjadi orang yang sendiri dan paling malang sedunia. Nah, pada saat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, benarkah kita sendiri? Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi kita sudah baca, ternyata Elia itu nggak sendiri. Ketika Elia ada di Sungai Kerit, ketika dia lagi sendirian sama Tuhan, ketika dia lagi di Sarfat bersama janda dan anaknya, ternyata di Israel itu ada banyak nabi-nabi yang tetap setia sama Tuhan. Bahkan ketika Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan, tadi kita baca, ada 100 nabi Tuhan yang disembunyikan di dalam 2 gua. Siapa yang menyembunyikan? Namanya Obadja. Obadja ini siapa? Kepala istananya Ahab. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Obadja ini adalah orang paling tinggi di istananya Ahab. Dan ternyata dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Itulah pelajaran kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah-tengah masalah kita tidak pernah sendiri. Ada orang-orang yang selalu juga takut akan Tuhan. Ada orang-orang yang mendukung kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita nggak sendiri, kita nggak seolah-olah menjadi orang paling malang sedunia. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya teman-teman, kita punya keluarga yang akan mendukung kita. Jika pun nggak ada, jangan khawatir, karena ada Tuhan yang selalu beserta kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pergumulan hidup kita ini, pergumulan saya sering mengalami banyak masalah, dan saya bersyukur karena saya punya banyak teman-teman, banyak komunitas-komunitas, saya punya komsel, saya punya persekutuan alumni, dan ketika saya ada masalah, saya bisa sharing sama mereka, dan kemudian di dalamnya saya bisa mendapatkan penguatan dari mereka, peneguhan, pertolongan, bahkan juga doa dari mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini tidak sendiri. Ada orang-orang yang menolong kita. Karena itu, buatlah komunitas-komunitas, berkumpullah dengan teman-teman di komsel, di persekutuan, supaya kita punya banyak teman-teman. Ingat, kalaupun tidak dari mereka, kita masih punya Tuhan. Kita juga punya keluarga yang selalu mendukung kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak tahu satu pendeta namanya Pak Eka Dharma Putra. Pada tahun 2005, Pendeta Eka Dharma Putra ini meninggal. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian,
tidak banyak orang tahu adalah Pak Eka Dharma Putra ini ternyata sudah sakit liver, bahkan menjurus ke sirosis dan kanker hati selama lebih dari 20 tahun, 21 tahun bahkan malahan. Tapi tidak banyak orang tahu bagaimana dia bisa bertahan selama itu. Suatu hari anaknya, Arya, tinggal di Sydney, Australia, bertemu dengan seseorang. Orang ini bertanya sama anaknya, papamu itu pejabat ya? Atau pengusaha yang hebat ya? Enggak. Kenapa? Papaku ini pendeta. Oh ya? Dia bilang, kenapa? Tahu nggak? Sebetulnya papamu itu 20 tahun yang lalu sudah waktunya meninggal. Sudah waktunya diangkat sama Tuhan. Tetapi karena ada orang-orang, ribuan orang di seluruh dunia yang mendoakan papamu, dia nggak meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang-orang bahkan yang kita tidak kenal dan kita tidak tahu yang bisa mendukung kita di dalam doa, mendukung kita dalam setiap permasalahan pergumulan hidup kita. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang harus mendukung orang lain. Sebaliknya, kayak Obaja. Kitalah Obaja pada masa kini. Di tengah situasi yang kurang baik saat ini, di tengah masalah yang begitu banyak saat ini, mungkin Tuhan minta kita menjadi Obaja masa kini. Ada orang-orang banyak yang tidak beruntung, kita yang lebih beruntung mungkin bisa menolong kita. Bagaimana caranya? Banyak. Bisa dengan dana kita, bisa dengan tenaga kita, bisa dengan banyak hal yang kita miliki. Setidaknya bisa dengan doa dan perhatian kita. Ada orang-orang kalau di WA itu sudah senang, di telepon sudah senang. Karena kenapa? Karena mereka merasa sendiri, mereka merasa tidak mampu mengatasi masalah. Dan kemudian ketika kita datang pada mereka, hanya mendoakan mereka, oh mereka sudah senang. Beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya sedang mengendarai mobil, nggak tahu gimana, tiba-tiba di hati saya ingin menelpon seseorang, hanya menanyakan kabar ini, teman saya. Dan akhirnya ketika saya lagi nyetir itu, saya telepon dia, tentu dengan speaker, ya. Kemudian saya tanya, apa kabarmu? Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda tahu, ternyata teman saya ini sedang punya masalah. Dan dia tiba-tiba cerita mengenai masalahnya. Dan kemudian saya bilang sama dia, ayo kalau gitu kita doa. Dan saya mendoakan dia bahkan ketika saya sedang setir. Sekali lagi tentu dengan speaker ya. Dan kemudian setelah selesai berdoa, dia tanya, Gun, kok kamu tahu bahwa saya ada masalah? Saya bilang, saya nggak tahu. Tuhan yang tiba-tiba seolah-olah menggerakkan saya untuk nelfon kamu. Saya juga nggak tahu kamu ada masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti teman saya ini, ada banyak orang yang betul-betul mungkin membutuhkan kita. Sapaan, perhatian, doa yang tulus buat mereka, itu sudah banyak akan menolong mereka. Kita bisa menjadi Obaja pada masa kini. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga adalah keluar dan hadapi masalah. Elia sudah lama di Sungai Kerit, Elia sudah lama di Sarfat, dan sekarang Tuhan sudah perintahkan keluar untuk hadapi masalah. Siapa masalahnya? Ahab. Maka tadi kita baca, Obaja kemudian datang ke Ahab. Dan kali ini bukan Elia yang datang ke Ahab, seperti pada waktu dia memberitakan mengenai kekeringan di Israel. Tapi kali ini Ahab yang datang ke Elia. Artinya apa? Ahab yang dalam kesulitan, Ahab yang perlu solusi, artinya Ahab yang perlu Elia. Nah, kalau sudah kayak gitu, masalah itu sudah lebih mudah dan lebih siap diselesaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada waktu di mana akhirnya Tuhan akan bilang keluar hadapi masalah. Setelah sekian lama kita berdoa, kita bersekutu sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan, ada waktunya Dia akan bilang, sekarang hadapi masalah. Dan ketika kita hadapi masalah, biasanya masalah itu akan lebih mudah dan lebih siap untuk diselesaikan. Kita nggak tahu waktunya Tuhan, tapi kita percaya waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Saya ingin sebuah lagu mengatakan begini, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita, saudara. Dan ketika Tuhan sudah suruh kita, jangan kita berhenti. Kita maju, dan Tuhan akan selesaikan masalah kita. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika
kita sedang dalam masalah, pada siang hari ini Tuhan mengajarkan tiga hal pada kita. Mungkin masalah kita sudah cukup lama, dan mungkin masalah kita gak tambah baik. Mungkin kita tambah takut nanti ke depan bagaimana, anak-anak bagaimana, keuangan gimana, bisnisku gimana, gimana kalau aku nanti di PHK, gimana nanti kalau aku dipotong gajiku. Rasanya hidup ini makin gelap, dunia ini makin suram buat kita. Pada saat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat, ada janji Tuhan. Ya, ada janji Tuhan. Mendung tak selamanya kelabu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama seperti tidak selalu ada kekeringan di Israel, ada waktunya hujan. Sama juga, tidak selalu ada hujan, ada waktunya hujan itu berhenti dan pelangi timbul. Akan ada pelangi setelah hujan, dan pelangi itu menunjukkan janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita perlu belajar adalah kita ini tidak pernah sendiri. Ada orang-orang sekitar kita yang selalu siap untuk mendukung kita. Apakah itu keluarga kita, apakah itu teman kita, saudara seiman kita, bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalaupun tidak ada Tuhan, Sang Immanuel itu yang selalu siap beserta dengan kita dan menolong kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika waktu Tuhan itu sampai, Tuhan akan suruh kita untuk keluar, selesaikan masalah. Dan ketika Tuhan suruh, masalah itu akan selesai dan Tuhan akan bereskan masalah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, siang ini itu yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Kiranya itu menjadi berkat buat kita. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa. Yang pertama, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, atau yang sudah pernah terima Tuhan Yesus tapi kemudian lari dari Dia. Saya ingin pada siang hari ini untuk Bapak Ibu Saudara kembali datang kepada Yesus. Terima Yesus kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mari taruh tangan di dada dan berdoa bersama saya. Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami membutuhkan Engkau terlebih di tengah-tengah situasi yang tidak enak ini, Tuhan. Karena itu Tuhan, ampuni segala dosa kami. Datanglah, masuklah dalam hati kami. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Jadilah Raja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Yang kedua, saya ingin berdoa buat saudara-saudara sekalian yang saat ini sedang punya masalah. Saya nggak tahu masalah saudara ringan, berat, atau berapa lama saudara sudah mengalami masalah ini. Tapi Tuhan punya janji yang luar biasa buat saudara. Mari taruh tangan dada dan berdoa bersama saya. Tuhan, Engkau tahu setiap anakmu yang sedang menonton acara ini. Kami berdoa untuk setiap permasalahan mereka. Kami berdoa atas genap pergumulan mereka. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil, Tuhan. Bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin, Tuhan. Buat mereka terasa berat, buat mereka terasa begitu lama. Tapi Tuhan, Engkau tahu waktumu adalah waktu yang terbaik. Tolong mereka, Tuhan. Tolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan pada siang ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.